Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatan wa salaman ta'iman ala sayyidil mursalin Muhammadin ibni Abdillahi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah dengan hati, lisan, dan anggota badan kita atas segala karunia nikmat yang Dia berikan kepada kita, terutama nikmat kita bisa menjalankan ketaatan, yaitu hadir dalam sholat maghrib berjamaah di petang hari ini. Semoga seluruh ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta umat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah yang ditulis oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi. Masuk pada bab yang terakhir, dan saya berharap bab terakhir ini nanti bisa kita selesaikan sebelum bulan Ramadan, sehingga kita bisa menyelesaikan kitab ini di sebelum bulan Ramadan. Hifdzul qalbi minal ma'asi, penjagaan hati dari kemaksiatan-kemaksiatan. Ini sudah mulai pada ilmu yang ketiga. Ilmu yang pertama kemarin tentang masalah akidah, kemudian yang kedua masalah fikih ibadah yang berkaitan dalam rukun-rukun Islam. Alhamdulillah sudah selesai. Kemudian kita masuk ilmu yang ketiga, yaitu tentang masalah adab dan akhlak. Dan yang disampaikan di dalam kitab ini sebenarnya ini serapan dari kitab Imam Al-Ghazali, yaitu kitab yang paling terkenal milik beliau, yaitu Ihya Ulumuddin. Ada beberapa orang menuduh kurang baik dalam kitab ini, dan bahkan menuduh yang kurang baik terhadap Imam Al-Ghazali, padahal beliau adalah ulama sangat besar dan semua ulama sepakat bahwa beliau adalah ulama ahlus sunnah wal jamaah. Tidak boleh kita mencela para ulama, merendahkan beliau hanya gara-gara kesalahan satu dan dua hal. Ya, kita ini harus ingat sebuah hadis. Rasulullah mengatakan, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, orang yang aku cintai, orang yang dikasihi oleh Allah, maka sungguh aku telah izinkan berperang dengannya. Kadangkala ada beberapa orang ya yang salah dalam menilai ulama, padahal mereka adalah ulama-ulama yang sudah dikenal ratusan tahun oleh umat Islam dan ilmunya sudah sangat memberikan manfaat untuk banyak orang. Di antaranya adalah Imam Al-Ghazali. Hifdzul qalbi minal ma'asi, yang terakhir tentang penjagaan hati dari kemaksiatan-kemaksiatan. Kita tahu Bapak Ibu bahwa kita semua ini memiliki titipan Allah Subhanahu wa taala, di mana satu ini kalau dia baik maka akan baik semua tubuh kita. Ya. Ya, ini ala inna fil jasadi mudghah. Rasulullah bersabda, bukankah di dalam jasad kita itu ada segumpal daging? Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau dia baik maka dia akan, seluruh tubuh itu akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau dia itu buruk maka akan buruk juga seluruh jasad kita. Ala wahyal qalbu. Bukankah itu adalah hati? Ya, hati inilah yang menjadi tolak ukur kebaikan
tubuh kita, jasad kita. Maka semakin kita pintar mengelola hati, maka akan otomatis baik juga seluruh anggota tubuh kita. Sebaliknya, kalau kita itu tidak merawat hati kita dengan baik, maka kita tidak akan mendapatkan kebaikan dari anggota tubuh kita yang lain. Maka seyogianya bagi kita semua untuk berhati-hati dalam merawat hati kita supaya tidak kita pakai untuk berbuat maksiat. Nah, di dalam kitab ini disampaikan oleh penulis tentang beberapa maksiat yang kita harus menjaganya, jangan sampai melakukannya. Yang pertama tentang kemaksiatan hati. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi. Penjagaan hati dari kemaksiatan wajibun ala kulli muslimin. Hukumnya wajib atas setiap orang muslim. Hukumnya wajib, ya. Seperti kita punya mobil, ya, maka mobil ini harus kita servis, harus kita rawat. Supaya apa? Supaya bisa kita gunakan dengan baik. Maka kita di dalam tubuh kita ini, ya demikian juga kita banyak sekali organ-organ tubuh yang harus kita jaga, kita rawat, kita servis dengan baik. Maka hukumnya adalah wajib merawat hati supaya tidak dipakai untuk kemaksiatan. Wa kadza hifdzul a'dha'is sab'ati, dan demikian juga menjaga anggota tubuh yang 7. Apa saja nanti akan disebutkan di belakang. Fardhu ainin ala kulli muslimin, adalah hukumnya fardhu ain atas setiap muslim. Famin ma'asil qalbi, dan di antara kemaksiatan hati asyakku fillahi ta'ala, ragu kepada Allah Ta'ala, ragu tentang Allah, ragu akan keberadaan Allah, ragu akan sifat-sifatnya Allah, ragu akan kekuasaannya Allah, kebesaran Allah. Nah, ini penyakit hati. Allah itu ada enggak ya? Meragukan keberadaan Allah. Allah itu mampu enggak ya? Meragukan kemampuan Allah. Allah itu kuasa enggak ya? Allah itu kuat enggak ya? Nah, ini adalah penyakit-penyakit hati. Asyakku. Lawan kata dari asyak adalah al-yakin. Yakin. Wal amnu min makrillah. Kemaksiatan hati yang kedua adalah merasa aman dari makarnya Allah. Santai ya dengan makarnya Allah. Seakan-akan Allah itu tidak memiliki makar. Padahal Allah itu mampu membalas segala apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Saat kita melakukan kemaksiatan, dengan santainya kita melakukan kemaksiatan, seakan-akan kita akan selamat dari makarnya Allah. Ini penyakit hati. Saat kita meninggalkan ketaatan terus-menerus, kita merasa aman, Allah nggak akan ngapa-ngapain kita. Nah, ini termasuk penyakit hati. Maka seharusnya kita ini waspada. Di samping kita itu berharap rahmatnya Allah, kita itu juga harus khawatir dengan azab dan siksanya Allah. Allah itu maha pengampun, Allah juga maha membalas setiap dosa seorang manusia jika dia tidak ampuni. Wal qunutu min rahmatillahi ta'ala, dan di antara kemaksiatan hati adalah putus asa. Ya, putus asa dari rahmatnya Allah. Selain kita tidak boleh merasa aman dari makarnya Allah, kita juga tidak boleh kemudian putus asa, merasa kita itu seperti tidak ada harapan lagi untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Saat kita pernah berbuat dosa, kita terus menerus berpikir kita itu tidak akan diampuni oleh Allah. Ini orang yang putus asa dari rahmatnya Allah. Ini tidak boleh. Khauf boleh, tapi roja, berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita, itu harus. Dan Allah maha mudah sekali ya mengampuni dosa yang kita pernah lakukan. Orang yang terlalu khauf tidak baik, orang yang terlalu roja juga tidak baik. Putus asa, dosa kita segunung apapun, kalau kita bertobat
dengan Allah, maka Allah itu pasti akan mengampuni. Ada kan beberapa orang yang sampai menghinakan diri, ya, merasa bersalah terus, kemudian dia tidak semangat dalam berislam, nggak bisa senyum, nggak bisa merasakan kedamaian di dalam agamanya, gara-gara apa? Merasa bersalah terus dengan dosanya. Ini mirip-mirip orang yang putus asa, ya, dengan rahmatnya Allah. Wa takabburu ala ibadillahi ta'ala. Takabur dengan hamba-hambanya Allah. Ini penyakit hati juga. Takabur itu apa? Takabur itu sombong. Kalau dalam pengertian hadis itu apa? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Yaitu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi merasa kita itu paling besar, paling baik, paling sempurna, paling taat. Ya. Ini batarul haqq, menolak kebenaran. Ketika ada dalil yang sudah disampaikan ke kita, ya, kemudian kita tidak mau menerimanya dengan mengatakan, siapa kamu nggak mondok we, siapa kamu masih anak kemarin sore. Padahal yang disampaikan adalah kebenaran, yang disampaikan adalah dalil. Maka orang seperti ini adalah orang yang sombong. Jadi kalau memang itu kebenaran datang dari Al-Quran dan hadis, siapapun yang menyampaikan seharusnya kita bisa menerimanya. Termasuk juga menyepelekan orang, meremehkan orang. Ya, orang ini nggak lebih baik dari saya lebih baik daripada dia. Ya, saya lebih taat daripada dia, saya lebih sunnah daripada dia, saya lebih bersih dosanya daripada dia, saya lebih selamat masuk surga daripada dia. Lah ini ciri-ciri orang yang terlalu menyepelekan orang lain, ciri-ciri orang yang takabur terhadap hamba-hambanya Allah. Nggak boleh, ya, semua orang ini berkemungkinan dimuliakan oleh Allah. Tentang masalah ibadahnya itu urusan dia dengan Allah. Jangan kita hanya merasa ibadah kita itu sudah sesuai dengan apa yang dituntunkan Rasul, kemudian kita merasa kita itu lebih baik, ya, lebih sempurna, lebih dicintai oleh Allah daripada yang lain. Allah SWT nggak ngerti, ya, menerima ridho dengan amalan yang mana dari amalan seorang hamba. Bisa jadi ada orang itu diridhoi hanya gara-gara dia senyum dengan saudaranya, dia menyingkirkan sampah di jalanan, dia nolong, ya. Kadangkala kita menganggap pas bulan seperti ini, pas banyak hujan sebegitunya, kita di rumah itu kadangkala suka nyepelekkan PLN. Wes bayar larang-larang, petugas iki do kerja apa? Listriknya dipateni, ya. Jadi suudzon terus. Padahal mereka, ya saya tadi kemarin pagi ngobrol dengan ada petugas PLN, karena hari-hari ini kan sering mati listrik, ya. Wah, itu beliau cerita itu, wah, WA, kemudian telepon caci maki dengan bahasa-bahasa kotor. Padahal ketika kita sedang mati listrik, siapa yang kerja? Mereka keluar, mereka mungkin jam 1 malam sedang tidur dengan keluarganya, harus keluar, harus membenake, ada pohon ambruk, ada ini kabel yang putus. Nah ini, jadi jangan kita itu takabur meremehkan orang lain seakan-akan kita itu paling baik, paling berjasa, paling bermanfaat. Bisa jadi orang-orang yang di lapangan seperti itu, ya, para petugas di jalanan yang membersihkan jalan, Pak polisi yang mengatur lalu lintas, ya, para petugas kesehatan di rumah sakit. Ini kala juga Bapak Ibu di musim-musim Covid ini, dengan mudahnya ada orang yang suka menuduh, ya, para petugas kesehatan dengan sukanya mengcovidkan orang. Wah, itu sakit sekali loh Pak, itu luar biasa. Itu termasuk takabur, ya, termasuk meremehkan mereka. Mereka itu berjuang, berkorban nyawa, ya, berkorban nyawa. Kalau ada orang sakit diterke ke rumah kita, mau bawa kita ngerawat? Nggak ada. Ini Pak, anak saya sakit terus diantar ke kita, tidak ada. Kalau ke rumah sakit, tidak ada rumah sakit yang berani nolak. Kalau masih ada tempatnya, pasti semuanya menerima. Padahal mereka mungkin bisa jadi capek, gajinya tidak lebih banyak daripada kita. Mereka shift malam,
sampai kadang tidak tidur menjaga dan sebagainya. Ya, ini jadi jangan takabur dengan hamba-hambanya Allah. Ya. Kemudian riya pamer. Ya, ini juga penyakit hati. Riya itu apa? Yaitu al-amalu li ajlin nas. Beramal ya karena manusia, karena tendensi manusia, atau tarkul amal li ajlin nas, atau meninggalkan suatu amalan karena tendensi manusia. Itu juga riya. Melakukan amalan karena manusia, meninggalkan amalan juga karena tendensi manusia. Itu dua-duanya riya. Misalnya ada seseorang ya yang jelas dalam Quran surat Al-Ma'un ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun, ya, yang dikatakan wail, celaka orang yang salat itu orang yang pertama orang yang menyepelekan salatnya, menyia-nyiakan salatnya, kemudian setelah itu alladzina hum yuraun, orang yang riya. Ya, salat kok malah dipakai untuk riya. Salat itu harusnya hanya karena Allah, tapi malah diniatkan hanya untuk sesama. Mas, kenapa nggak sholat ke masjid? Wah, khawatir saya dipuji nanti. Nah, itu riya. Ya, jadi kita meninggalkan amalan kekhawatiran karena manusia, itu sudah riya. Ya. Mas, kenapa kok dikhusuk-khusukkan sholatnya? Oh ya, ini kebetulan samping saya ini calon mertua. Nah, ini berarti juga riya. Jadi riya itu benar-benar melakukan atau meninggalkan suatu amalan gara-gara makhluk. Ini memang pintar-pintarnya setiap orang. Dan yang tahu orang itu riya atau tidak ya hanya dirinya sendiri. Orang lain nggak bisa menilai. Oh, sholatnya riya. Mana? Belum tentu. Ya, ada orang sedekah, oh sedekahnya riya. Belum tentu. Ada orang sedekah terang-terangan tapi ikhlas karena Allah. Ada orang yang diem-dieman tapi riya. Bisa jadi. Ini kadang-kala saya juga, ya mohon maaf tapi ya sebelumnya ya, ada kadang-kala yang beberapa wakaf atau infak ke pondok, kemudian dia, Ustaz tolong ditulis hamba Allah saja, hamba Allah saja ini. Saya tanya, ya kenapa Bu? Ya saya khawatir nanti saya riya, ya, khawatir saya dituduh riya. Nah, saya bilang jenengan itu berarti riya. Ya, jenengan itu berarti apa? Jadi melakukan ini gara-gara kekhawatiran orang kepada orang lain. Ngapain ditulis hamba Allah? Tulis saja Abdullah Muhammad, nama kita, terang-terangan nggak apa-apa. Ya, kemudian kita perbaiki niat kita, perbaiki urusan keikhlasan kita. Jadi kalau kita menulis hamba Allah, tapi gara-gara takut dikatakan orang yang beramal, takut dikatakan sebagai orang yang sedekah, berarti kita itu sudah riya. Wangel toh? Ya angel memang. Ya. Makanya apapun kita dalam beramal itu harus tendensinya karena Allah. Orang mau ngomong apa biarin aja. Oh, sholat sergu banget nang masjid pamer, yo ben. Nah, yang penting kan niatnya karena Allah. Orang kita dibilang pamer, yo ben. Wong kita urusan kita dengan Allah saja. Ngelayani omongan orang ya nggak habis. Ya. Wal ujbu bi ta'atillahi ta'ala. Ujub. Ya, ujub itu apa? Ya, merasa sempurna dengan ibadah kita. Nah, ini ya, merasa kita itu sudah cukup dengan taat kepada Allah. Merasa ibadah kita itu sudah pasti diterima oleh Allah. Ini ujub. Ya. Ini juga sebuah kemaksiatan hati. Seharusnya apa? Seharusnya kita ini berusaha terus memperbaiki amal kita. Terus merasa kurang, terus merasa butuh tambahan-tambahan amal. Jangan kita mengatakan, saya kan sudah haji 3 kali, ngapain saya sholat jamaah? Saya kan sudah ke Masjidil Haram setiap tahun, ngapain saya ngaji? Ya, sudah cukup saya ini, ibadah saya banyak. Ini ujub, ya, merasa kita kebanyakan ibadah daripada ibadahnya orang lain. Wal hasadu, hasad, ya, wal hikdu, dendam. Atau dengki, tidak suka ala abidillah, atas hambanya Allah. Hasad itu apa? Karahiyatun nikmati alal muslim. Wa maknal hasad karahiyatun nikmati alal muslim wastiqaluha. Hasad itu artinya benci
atas benci nikmatnya orang lain dan merasa berat. Jadi ketika ada orang lain mendapatkan nikmat kita tidak suka, lah itu namanya hasad, iri ya. Ya, kalau bahasa kita iri, tapi lebih jelasnya adalah hasad itu ketika ada orang lain mendapatkan nikmat kita nggak suka. Ada tetangga beli mobil langsung loro ati, loro untu, loro awak, langsung gregesi kabeh. Nah ini berarti tanda kita sedang hasad. Ada teman kita sekantor naik jabatan, jadi PNS, kita nggak jadi PNS, padahal sama-sama masuk di lembaga tersebut, langsung loro ati, ora iso turu sewengi. Nah itu berarti hasad. Ada nggak seperti itu? Mbok Munowo ya. Ya, kemudian mungkin kita jualan sama-sama ya, warungnya ya satu, mungkin bareng-bareng jualannya, atau mungkin dulu bekerja bareng-bareng, kemudian kok ternyata teman kita lebih laris, kemudian kita sakit hati. Ya, ini namanya hasad. Seharusnya gimana ya? Seharusnya kita berpikir bahwa Allah itu sudah membagi rezekinya masing-masing, nggak ada nikmat yang tertukar, tidak ada rezeki yang terkurangi. Kalau memang itu rezeki kita, ya pasti akan Allah berikan. Kalau itu memang rezekinya orang lain, ya memang itu sudah pilihannya Allah kepada orang tersebut. Ngapain kita membenci atau tidak suka? Itu adalah hak-haknya Allah dalam membagi rezeki. Wa minha, dan diantara kemaksiatan hati adalah al-israru ala ma'siyatillah, berterus-terusan melakukan kemaksiatan kepada Allah, berterus-terusan istiqomah ya. Seharusnya istiqomah itu dalam ketaatan, tapi ini malah istiqomah dalam kemaksiatan ya. Ini namanya penyakit hati ya, israr ala maksiatillah. Kudune istiqomah ki istiqomah li tadarus, istiqomah li ngaji tahsin gitu, istiqomah li ngaji malam Selasa. Ini istiqomah kok maksiat. Itu al-israr ya, israr. Ini jadi istiqomah setiap hari rutin aja jadwalnya bermaksiat. Wal'iyadzubillah ya. Ada kan kadangkala hanya gara-gara apa? Orang ini kenapa seperti itu? Kadangkala gara-gara menyepelekan, Pak. Nyepeleke. Ini kan cuma dosa kecil. Jangan lupa ya Bapak Ibu, dosa kecil kalau diteruskan terus-menerus setiap hari dilakukan menjadi dosa besar. Bukankah gunung itu tersusun dari batu-batu yang kecil, pasir-pasir yang kecil, dan kemudian dia menjadi gunung? Dan betapa banyak orang tergelincir gara-gara batu besar, batu kecil, batu kecil. Batu kecil itu kadang-kadang menggelincirkan ya. Maka betapa banyak orang dia ya menyepelekan dosa kecil sehingga dia ya ini tadi jadi kena penyakit al-israru ala maksiatillah, berterus-terusan dalam bermaksiat kepada Allah. Wal bukhlu bima aujaballahu ta'ala, penyakit hati yang lain adalah bakhil terhadap apa yang Allah wajibkan. Bakhil, jadi dengan ibadah itu bakhil. Zakat ya kan, bayar zakat itu kan cuma berapa? 2,5%. Ya, kalau misalnya duitnya 100 juta berarti bayarnya cuma 2,5 juta. Itu pun haulun, hanya 1 tahun sekali. Bayar pajak rutinnya Masya Allah, bayar zakat kok lebih bakhil itu, bakhil. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara butuhnya banyak. Butuh kulon niku tasih banyak Mas. Ya namanya butuh itu tidak ada habis-habisnya ya. Nanti udah bisa bikin rumah, beli mobil, mobil satu kurang tambah lagi, ada tetangga nawarin sawah, ya ini butuh lagi nih, sawahnya murah, beli sawah lagi gitu. Sehingga apa? Dia bakhil dalam melakukan peribadatan, lupa nggak segera daftar haji, nggak segera umroh, duitnya malah cuma untuk duniawi saja. Ini bakhil terhadap apa yang Allah wajibkan. Bakhil terhadap mencari nafkah misalnya, Allah itu mewajibkan para kepala keluarga untuk memberikan nafkah ke keluarganya. Bakhil terhadap istri, bakhil terhadap anak-anaknya. Anak-anaknya cuma kadang-kala ya sok prihatin ya, ada beberapa ikhwah itu anaknya kelambine wis suwek-suwek gitu ya. Padahal dia ketoke lomo ngejak mbakmi terus kancane. Tapi sama anaknya bakhil. Sama istrinya belikan pakaian bakhil. Padahal wajib mana? Memberi atau membelikan orang lain atau kepada istrinya? Kepada istrinya, dan ini istrinya dijak nong salon. Ya boleh itu ya. Jadi seperti itu.
kita sebaiknya tidak bakhil terhadap apa yang Allah wajibkan atas kita. Termasuk juga bakhil terhadap diri sendiri. Allah itu memerintahkan kita untuk merawat badan kita. Ya, jangan bakhil Pak. Ini biasanya bapak-bapak ini. Kalau ibu-ibu ini pinter ngerawat ya. Bapak-bapak ya, jangan pelit dengan badan jenengan. Beli minyak wangi Pak. Mosok beli Remason wae. Sunnah PPO ya. Beli minyak wangi itu sunnah. Beli minyak rambut itu sunnah. Memakai pakaian yang indah itu sunnah. Ya, memakai sarung itu sunnah. Sarung kok ngantek ngelinting ya. Padahal sarung cuma 50.000 ya, 100.000. Beli pakaian yang terbaik, terindah. Apalagi saat kita mau ke masjid, pakai pecis yang bagus. Pecis ya, maaf ya, saya nggak nyindir siapapun, saya nggak mau lihat siapapun, nanti tidak terasa. Enggak ya, saya enggak nyindir sinten mawon. Tapi intinya itu jangan bakhil dalam merawat diri kita sendiri. Kadang-kadang kan ada yang topi atau peci sampai berapa tahun udah diganti-ganti. Padahal peci kayak gini Pak, mung 20.000, serius 25.000, 30.000 ya. Itu Pak. Murah. Enggak pernah dicuci ya toh. Sajadah sampai Masya Allah ya, sajadah kok sampai ada bunderannya itu. Jangan bakhil ya dengan apa yang Allah wajibkan atas kita. Wa su'udzanni billahi, su'udzon terhadap Allah ya, berburuk sangka dengan Allah. Enggak boleh ya ketika kita sedang sakit, jangan pernah su'udzon kepada Allah. Saat kita diberikan ujian berupa rugi ketika usaha ya, pokoknya selalu husnudzon, berbaik sangka dengan Allah, dan itu pasti kebaikan bagi kita. Tapi saya terus doa terus, usaha saya setiap malam doa kok enggak dikabulkan sama Allah. Itu bukan Allah tidak mengabulkan. Bisa jadi Allah mengabulkan tapi nggak sampai ke kita. Gara-gara apa? Pakaian kita dari barang yang haram, makanan kita dari barang yang haram, ya, baju kita dari barang yang haram. Jadi seperti kita itu mengundang orang datang ke rumah, mas datang ke rumah saya, tapi jenengan nggak buka pintunya jenengan kunci. Gimana orang mau masuk ke dalam rumah? Atau seperti jenengan minta minum orang, jenengan sudah siapkan gelas tapi jenengan tutupi. Orang nuangkan air ya tidak akan masuk ke gelas jenengan. Itu kenapa kok kita itu selalu berdoa kepada Allah seakan-akan doa kita tidak dikabulkan Allah. Allah itu ngabulkan doa. Cuma itu gara-gara kita sendiri doa itu ya, kemudian Allah tunda, Allah ganti dengan hal yang lain yang lebih baik, atau mau dikasihkan ke kita tapi kita menolak, tubuh kita menolak. Gara-gara itu tadi tidak pantas mendapatkan itu. Contoh, setiap malam berdoa, ya Allah saya pengen istri 4, ya Allah saya pengen istri. Ya, berdoa seperti itu. Allah Maha tahu si jiwa ra iso tak rawat kok. Ya, si jiwa ra iso ngerawat kok. Akhirnya apa? Allah enggak kabulkan. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Ya, supaya kita tidak banyak berbuat zalim terhadap banyak wanita. Ini contoh, ada istri saya soalnya. ya. Wa su'udzanni billahi, su'udzan terhadap Allah. Jadi jangan pernah bersuudzon saat kita berdoa ya, atau mendapatkan takdir dari Allah. Takdir Allah itu selalu baik ya. Kadangkala kita aja yang belum memahami saja. Wa bi khalqillahi, juga tidak boleh suudzon dengan sesama makhluk ya, dengan orang lain jangan sedikit-sedikit suudzon ya. Suami baru datang dari luar langsung diperiksa HP ini. Kayak ngono ya. Jadi semuanya itu pikirannya suudzon aja. Lihat orang lain itu kayaknya itu wah ini ahli maksiat. Gara-gara pakaiannya, gara-gara penampilannya yang tidak sesuai apa yang kita pahami, yang menjadi paham kita, kemudian kita berburuk sangka. Jangan. Lihat sisi baiknya orang lain. Kalau kita itu selalu melihat buruknya orang lain, niscaya kita itu tidak akan punya teman. Gitu. Kalau lihat negatifnya orang, tidak akan kita punya teman. Orang-orang sing belum dadi bojone awake dhewe, ya, nggak ada orang yang mau mendekat ke kita. Kalau kita selalu berpikir negatif. Semua orang itu punya sisi negatif. Kita sendiri pun ya bisa jadi negatif kita itu lebih banyak. Cuma Allah tutup di hadapan orang lain. Ya. Jadi jangan suudzonan dengan orang lain. Lihat orang, lihat cara melihat orang itu, lihat sisi positifnya. Bahkan maaf ya, orang yang penampilannya itu orang fasik sekalipun, kita harus cari sisi baiknya. Jangan masuk ke bank mau nabung, ya jangan langsung lihat
ya mbak-mbaknya itu dasar orang nganggo nutup aurat, nyemplung neraka. Jangan lihat itu. Lihat sisi baiknya mereka melayani kita, mereka menjagakan harta kita itu, ya. Lihat para satpam di bank, ya, dan sebagainya. Lihat bagaimana mereka bekerja mengamankan orang. Lihat Pak Polisi, jangan lihat seperti yang di medsos, banyak juga Pak Polisi yang baik-baik. Ini diantara kemaksiatan hati yang bisa kita jaga, yang bisa kita baca pada kesempatan malam hari ini, dan insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita untuk membersihkan hati kita dari segala kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.